alaihissalam. Bayi pandai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, anak-anak solih-solihah SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Eka. Kali ini Ustazah Eka akan menceritakan salah satu nabi yang termasuk dalam ulul azmi. Kira-kira ada yang tahu nggak ya apa sih ulul azmi itu? Apa? Nah, sekarang yang tahu jawabannya, pengertian dari ulul azmi, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ustazah tunggu jawaban kalian ya. Nah, kali ini Ustazah akan bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Penasaran dengan cerita Ustazah? Simak baik-baik ya. Dari 25 nabi, Nabi Isa alaihissalam termasuk salah satu dari 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Itu tandanya Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang mempunyai ketabahan, kesabaran, dan keteguhan hati yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Bunda Nabi Isa bernama Maryam. Maryam sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjaga kesucian dirinya di mihrab. Di mihrab itu sebuah tempat yang tertutup, dan di sanalah Maryam fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba suatu hari ia dikunjungi oleh malaikat Jibril. Kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh malaikat Jibril? Ada yang tahu? Iya, jadi malaikat Jibril itu datang untuk memberitahu Maryam bahwa Allah akan memberi Maryam seorang anak laki-laki. Hah? Maryam pun heran, sebab bagaimana mungkin ia bisa mengandung anak sedangkan ia tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Karena Maryam merupakan wanita yang begitu menjaga kehormatan dirinya. Lalu setelah kedatangan malaikat Jibril, akhirnya Maryam pun hamil. Hal ini membuat keluarga Maryam dan juga penduduk-penduduk lainnya menjauhi Maryam. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Maryam telah berbuat dosa yang sungguh memalukan. Maryam pun terus berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Hamba yakin dan percaya atas semua takdir yang telah Engkau berikan. Ya Allah, berilah hamba kekuatan." Nah, itu tadi adalah doanya Maryam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang terjadi? Atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahirlah bayi yang ada di dalam kandungannya. Bayi mungil dan suci itu akhirnya diberi nama Isa. Nah, setelah bayi itu lahir, diberi nama Isa, kemudian ada salah satu penduduk yang bertanya kepada Maryam. Penduduk itu bertanya, siapa nama ayah dari bayi itu? Akhirnya, apa yang akan terjadi? Bayi mungil dalam gendongan Maryam, bayi yang baru dilahirkan, itu pun menjawab pertanyaan dari si penduduk tadi. Aku adalah hamba Allah. Lalu orang-orang pun terkejut mendengar jawaban dari bayi kecil itu. Bayi itu membuktikan bahwa Maryam adalah seorang perempuan yang suci, mengandung seorang bayi karena kehendak Allah semata. Nah, setelah dewasa, Isa pun diangkat menjadi nabi dan rasul. Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Allah memberikan kitab suci Injil dan Allah menjadikan aku seorang nabi." Sebagai nabi dan rasul, Isa bin Maryam juga dibekali beberapa mukjizat. Bukan hanya bisa berbicara pada waktu bayi saja, tapi Nabi Isa juga dapat menciptakan burung dari tanah. Selain itu, Nabi Isa juga
ada mukjizat yang lebih menakjubkan lagi. Apakah itu? Ialah dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Begitulah sepenggal kisah dari Nabi Isa alaihissalam dengan salah satu mukjizatnya yang dapat berbicara pada saat masih bayi demi membantah fitnah-fitnah terhadap ibunya yang menegaskan bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada akhiri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.